Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini Bapak akan membahas soal mata pelajaran SKI ya, atau Sejarah Kebudayaan Islam, untuk simulasi ujian PAT ya, penilaian akhir tahun, atau UKK, ujian kenaikan kelas. Oke, langsung aja kita menuju ke soal utama. Soal utama di sini yaitu Nabi Muhammad mulai diasuh oleh pamannya, yaitu Abi Tholib, sejak umur. Oke, jawabannya adalah, jadi ketika Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, dan kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Tholib ya. Jadi jawaban dari soal Nabi Muhammad mulai diasuh oleh pamannya Abu Tholib sejak umur 8 tahun ya anak-anak ya. Oke, next, nomor 2. Nomor 2 yaitu menjelang usia 40 tahun Nabi Muhammad sering melakukan. Nah, jawabannya adalah, jadi menjelang usia 40 tahun Nabi Muhammad sering melakukan halwat ya. Halwat adalah tradisi dalam tarekat ya, ilmu tarekat, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyepi, atau dalam arti lain yang sering kita dengar yaitu tafakur ya, supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi jawaban untuk soal nomor 2, menjelang usia 40 tahun Nabi Muhammad sering melakukan tafakur ya, atau halwat ya. Oke, nomor 3. Pada saat ditinggal bertafakur anak-anaknya Nabi Muhammad, ayo, kenapa nih anak-anaknya? Jadi ketika anak-anak dari Nabi Muhammad SAW ditinggal bertafakur, mereka tidak rewel ya. Jawabannya, mereka itu tidak rewel ataupun merengek-rengek meminta ikut, karena anak-anaknya Nabi Muhammad SAW paham akan yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jawabannya itu tidak rewel ya ketika ditinggal bertafakur. Oke, sip. Nomor 4. Nah, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin karena apa? Jawabannya adalah, jadi karena ketika berdagang Nabi selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam berdagang. Nah, maksudnya jawabannya itu ya, karena ketika berdagang Nabi Muhammad selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam berdagang. Nah, maksudnya itu Rasulullah SAW dikenal dengan kejujurannya, termasuk dalam berdagang. Beliau tidak pernah mengurangi takaran pada dagangannya, malah menambahkan agar pembelinya itu senang dalam pelayanannya. Nah, jadi kalau kalian pernah berdagang ya, atau berjualan, itu masukin tuh metode Nabi Muhammad ya. Jadi gini contohnya, kamu berdagang gorengan gitu ya, gorengan bakwan gitu misalkan. Jadi ada pembeli nih, mungkin pembelinya pelanggan setia kamu ya. Nah, kamu tuh pas pembelinya itu ngebeli gorengan, kamu usahakan, kamu misalkan dia beli 6, kamu tambahin lah jadi 7 tambahin 1. Itu supaya apa? Supaya
pembelinya itu senang. Ditambah kamu juga sodako ke pembeli. Nah, dan juga ada manfaat lainnya juga. Pembeli udah senang, kamu udah termasuk sodako juga. Nah, dari pembeli itu mungkin bakal menyebarkan kalau si penjual suka ngasih bonus nih pas lagi dagang. Wah, makin rame tuh dagangan kamu ya. Jadi kalau kamu pernah berjualan, ya walaupun kecil-kecilan ya, terapin tuh metode bisnis dari Nabi Muhammad SAW ya. Semoga manjurlah, top chair dagangannya. Oke, sok lah nomor 5. Nomor 5, arti dari gelar Al-Amin yang didapat dari Nabi Muhammad adalah, artinya apa tuh Al-Amin? Jawabannya adalah Rasulullah diberikan julukan Al-Amin, artinya seseorang yang dapat dipercaya. Jadi arti Al-Amin yaitu dapat dipercaya ya anak-anak ya. Oke, next, nomor 6. Nah, sifat asyidik atau syidik yang dimiliki oleh Rasul artinya adalah sifat pertama yang wajib dimiliki Rasul ialah asyidik ya, yang berarti selalu benar atau jujur. Jadi sifat asyidik ini artinya benar dan jujur ya. Sifat ini berarti Sifat ini berarti seorang Rasul sudah pasti jujur dan tak pernah berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada orang lain ya. Oke, next. Nomor 7. Jelaskan yang dimaksud dengan mukjizat ya. Oke, mukjizat itu adalah merupakan hal atau peristiwa di luar kemampuan manusia yang Allah berikan kepada nabi atau rasul ya, atau utusannya juga. Jadi contoh mukjizat yang Allah berikan itu seperti pada Nabi Musa yang membelah lautan dan tongkatnya menjadi ular. Lalu Nabi Soleh yang unta keluar dari batu besar. Yang ketiga, Nabi Muhammad, yaitu mukjizatnya turunnya kitab Al-Quran ya, yang kita pakai itu sebagai pedoman hidup kita. Lalu yang keempat, Nabi Isa, yaitu mukjizatnya menyembuhkan orang buta. Nabi Ibrahim tidak terbakar tuh di dalam api ya. Jadi mukjizat itu hal atau peristiwa di luar kemampuan manusia yang Allah berikan ya kepada nabi atau rasul. Oke, next, nomor 8. Sebutkan 3 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama itu adalah mukjizat berupa Al-Quran. Jadi setiap nabi memiliki mukjizat utama sesuai dengan kondisi umat yang didakwahi. Misalnya saja Nabi Musa yang memiliki mukjizat mengubah tongkat ya. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad. Pada saat masa Nabi Muhammad, sastra dan bahasa adalah sesuatu yang terpandang. Sehingga ketika Nabi Muhammad datang bersama Al-Quran, sesungguhnya orang Arab pada masa itu memahami bahwa Al-Quran bukanlah kata-kata manusia ya, berbeda dengan sajak-sajak yang dikerap dibuat oleh para penyair tinggi di masa waktu itu. Jadi oleh karena itu orang-orang yang berilmu dan tidak sombong terhadap ilmunya akan langsung mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dengan kerasulannya ya. Nah, lalu yang kedua, Nabi Muhammad membelah bulan. Nah, maksudnya di antara mukjizat lain yang dimiliki Nabi Muhammad adalah membelah bulan atas izin Allah. Jadi pada saat orang-orang kafir menantang Nabi,
Mereka meminta Nabi Muhammad membuktikan kenabiannya dengan cara membelah bulan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ke bulan, dan atas izin Allah bulan tersebut terbagi menjadi dua pada waktu itu. Nah, yang ketiga, air mengalir dari jari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukjizat ini terjadi pada saat perang Hudaybiyah ya. Pada saat itu orang-orang menjadi sangat haus. Setelah berwudu, mereka mencari Rasulullah dan mengatakan bahwa persediaan air yang dimiliki hanya tinggal satu panci kecil ya. Sehingga apabila digunakan untuk berwudu, tidak akan ada sisa air untuk minum dan sebaliknya. Kemudian Nabi Muhammad pun meletakkan tangannya ke dalam panci tersebut, dan air mulai mengalir dari jari jemari Nabi Muhammad seperti mata air. Kemudian air dalam panci itu pun bisa cukup untuk semua orang yang berwudu dan berminum ya. Lalu yang keempat, Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj ya. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, maksudnya mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian berlanjut ke Sidratul Muntaha ya. Seluruh perjalanan ini dilakukan hanya dalam waktu 1 malam saja. Nah, Isra Mi'raj dilakukan sebagai bentuk penghiburan kepada Nabi Muhammad atas meninggalnya orang-orang yang beliau cintai, yaitu Abu Thalib, paman Rasulullah, dan juga Khadijah, istri Rasulullah. Selain sebagai penghiburan untuk Rasulullah, dari perjalanan ini juga Rasulullah pulang dengan membawa perintah sholat 5 waktu ya. Lanjut ke nomor 9. Jelaskan hikmah apa saja yang diperoleh dari peristiwa penyerangan Abraha ke kota Mekah dalam surat Al-Fil. Jawabannya adalah hikmah yang dapat kita ambil dari memahami isi kandungan surat Al-Fil adalah seorang hamba yang baik tidak boleh memiliki sifat atau perilaku sombong ya, dan tidak merasa berkuasa, karena kesombongan dan kekuasaan hanya milik Allah. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah tidak akan mampu ya menandingi kekuasaan Allah, sehingga manusia tidak ada yang layak untuk menyombongkan dirinya. Jadi secara ringkas, kita tidak boleh sombong ya anak-anak ya, baik sifat dan perilaku kita, karena kita tidak pantas untuk menyombongkan diri, karena Allah itu maha besar ya. Oke anak-anak, maksud darinya itu ya. Lanjut ke nomor 10. Sebutkan dan jelaskan sifat dan sikap yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya adalah yang pertama itu sidik atau benar ya. Maksudnya bukan hanya perkataan yang benar, tapi juga perbuatan juga benar, sejalan dengan ucapannya ya. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya ya. Seperti pernyataan di atas bahwa Nabi dan Rasul tidak akan pernah ingkar ataupun berdusta. Nabi dan Rasul dapat dipercaya untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Jadi, memang tugas utama beliau-beliau adalah menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat mereka dengan jelas dan baik ya. Keempat, fatonah atau cerdas. Fatonah atau cerdas
ialah sifat yang sifat yang memiliki arti cerdas ya. Fatona itu cerdas ya. Jadi nabi dan rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan agar beliau dapat memerangi umat-umat yang tidak berada di jalan yang benar dan mengajaknya untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian cerdas harus dilandasi dengan kebijakan yang diteladani dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya bisa bermanfaat bagi sesama manusia ya. Lalu sopan santun ya. Lalu tidak sombong. Yang terakhir, takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah yang dimiliki Nabi Muhammad membuatnya patuh akan taatnya kepadanya ya. Jadi kalau kalian ada ketemu soal seperti ini, kalian sebutkan juga, lalu jelaskan juga apa yang kalian sebutkan. Cukup sekian untuk soal dari pembahasan mata pelajaran SKI. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.